Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yuhka 'ani Syekhi Afifuddin Az-Zahid, dan dihikayatkan daripada Syekh Afifuddin Az-Zahid, annahu kana bi Misra, bahwasanya beliau yaitu berada di negeri Mesir. Fabalaghahu ma waqa'a bi Baghdad, maka sampai berita pada beliau ma waqa'a, oleh apa-apa yang terjadi bi Baghdad, di negeri Baghdad, min qatlil kufar, daripada membunuhnya orang-orang kafir, lil muslimin, kepada kaum muslimin. Hatta kharubat Baghdadu salasa sinina wa nisfi sanatin bighairi khalifah, sehingga punah, hancur oleh kota Baghdad 3 tahun setengah tanpa ada khalifah. Wa nisfa sanatin, dan setengah tahun bighairi khalifatin, tanpa ada khalifah. Wa min ta'liqil kufari, dan daripada mengalungkan orang-orang kafir al-masahif, akan Quran, fi a'naqil kilabi, di leher anjing. Wa ilqaihim, dan membuangnya orang-orang kafir kutubal a'immati, akan kitab-kitab para imam, fid Dajlati, di sungai Dajlah. Hatta sarat, sehingga menjadi kitab itu kal jisri, seperti jembatan, tamurul khailu alaiha, yang lewat oleh kuda di atas kitab-kitab itu. Fa'angkara dzalika, maka ingkar, terheran-heran oleh Syekh Afifuddin akan yang demikian itu. Wa qala, dan beliau berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa hadza, bagaimana ini membunuhnya orang kafir kepada kaum muslimin, dan seterusnya. Wa fihi, dan pada mereka itu al-atfalu, yaitu ada bocah-bocah. Wa man la dzambalah, dan orang yang tidak ada dosa baginya. Fara'a fil manami rajulan, maka beliau mimpi dalam tidurnya bertemu akan seorang laki-laki. Wa fi yadihi kitabun, dan di tangannya ada kitab. Fa akhadahu, maka beliau mengambil akan kitab itu. Fa idan fihi, maka tiba-tiba di dalam kitab itu hadanil baitani, yaitu 2 bait ini, min bahril mutaqaribi, daripada bahar mutaqarib. Da'il i'tirad famal amru lak, tinggalkan olehmu akan menentang takdir, maka tidaklah persoalan itu bagimu. Walal hukmu fi harakatil falak, dan tidaklah hukum itu pada gerakan-gerakan bintang-bintang langit cakrawala. Wala tas'alillaha an fi'lihi, janganlah kamu bertanya-tanya tentang Allah daripada perbuatannya. Faman khadha lujjata bahrin halak, siapa orang yang mengarungi akan gelombang lautan, maka ia binasa. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, kajian kita masih meneruskan cabang iman yang ke-7, yaitu
iman terhadap qada dan qadar, percaya dengan adanya takdir. Ada takdir, kita kudu percaya. Banyak hal terjadi di luar kepengenan kita. Manusia di jagat raya ini hanya mampu berikhtiar, berusaha, tidak mampu menetapkan. Manusia di jagat raya ini hanya bisa kepengen doang, tapi tidak bisa menetapkan. Setiap orang dagang pengen untung, tapi nyatanya rugi. Itu menunjukkan ada yang menetapkan rugi, dia cuman kepengen doang. Setiap orang sakit pengen sembuh, nyatanya mati di rumah sakit. Itu menunjukkan yang dia punya kepengen, tidak bisa menetapkan. Orang menikah pengen punya anak, tapi ada yang ampe mati nggak punya anak karena sebatas kepengen. Ada takdir, ketetapan Tuhan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akan menimpa pada kita yang enak maupun yang enak, melainkan sudah menjadi suratan ketetapan Tuhan pada kita. Andai manusia sejagat raya mendukung kita, enggak bakalan mampu untuk mewujudkan kecuali karena Allah sudah tetapkan. Andai orang siap menggagalkan kita, merugikan kita, enggak bakalan terjadi kecuali andai terjadi karena memang sudah menjadi ketetapan Allah menimpa kepada kita. Jaffatil qalam, sudah beres segala aturan dari Tuhan, kita jalanin aturan itu. Cuman kita nggak tahu takdir kecuali sesudah terjadi. Kalau belum terjadi mah nggak bisa. Ini siapa ini juara Piala Dunia? Nggak ada yang bisa. Kira-kira ntar yang jadi itu ketetapan Tuhan. Apalagi kita main kagak, nonton doang. Ilmu tebak-tebakan. Mana TV-nya mati-mati mulu lagi. Begitu. Jadi nggak bisa. Semuanya ketetapan Tuhan. Kemarin sudah panjang lebar kita ngaji tentang takdir. Ada mantikatul jabar, ada mantikatul ikhtiar. Jadi saya tidak mengulang lagi. Uraian itu cuma sedikit membuka demi prolog kajian kita. Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu adalah sosok ulama. Kalau nerangin kitab itu seringkali pakai data penunjang cerita.
Karena cerita itu lebih menyentuh, lebih gampang difaham dibanding narasi perintah, larangan, dan berita. Maka orang lebih hafal ketika satu naskah didramakan. Sinetron Cinta Fitri, lakinya Farel, perempuannya Fitri, yang kelakuannya gedek namanya Miska. Emang begitu tuh tukang nonton berarti itu drama, cerita lebih gampang dia. Maka Syekh Nawawi berbicara keimanan kepada takdir mau bercerita, ada namanya hikayat. Dulu ada seorang ulama besar dari Baghdad, namanya Syekh Yusuf Ibnul Baqqal Al-Hambali. Namanya Yusuf Ibnul Baqqal Al-Hambali, ulama bermadhab Hambali. Namanya Yusuf, julukannya Afifuddin, panggilannya Afifuddin. Orang yang sangat zuhud. Syekh Yusuf Ibnul Baqqal, panggilannya Afifuddin, terkenal dengan sebutan Afifuddin Az-Zahid, Afifuddin yang zuhud. Zuhud itu, saudara, bukan bokeh. Zuhud itu bukan bokeh, tapi duit kagak ditaruh di hati. Itu namanya zuhud. Kalau kagak gablek duit bukan zuhud, namanya kismin. Apaan? Iya, bukan zuhud. Jadi kita kudu paham hubbud dunya lawanan zuhud. Zuhud itu lawanannya hubbud dunya. Kita punya sendal swalau. Sendal apa? Swalau. Udah butut. Ciri butut tandanya pakai bawahannya pakai peniti. Bawahannya pakai apa? Peniti. Jepitannya saking apanya tuh? Miskinnya, ya. Hartanya punyanya apa? Punya apa? Sendal. Sendal apa? Swalau. Yang cepitannya peniti. Kata kita lagi sholat, sendal gua hilang apa enggak ya? Tuh yang kayak begini namanya hubbud dunya. Hubbud dunya. Ada orang sendalnya Kerfil, Neckerman, orang dulu tuh. Begitu sendal. Ada yang di depan nih, Bata, bukan Ubin. Sendalnya bagus, mahal, Buceri, apalah mereknya dia, mahal-mahal. Tapi dia sholat enggak ingat sendalnya hilang apa enggak. Zuhud. Jadi zuhud dan hubbud dunya tuh bukan di banyak dikitnya duit, ditaruh di hati apa kagak. Kalau kata kita, aduh pengen makan bakso, mana duit ada 20.000 lagi, itu namanya hubbud dunya. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Dunianya ditaruh di hati, padahal punya berapa? 20.000.
Ada orang punya duit miliaran biasa aja, namanya zuhud. Begitu namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan nggak punya apa-apa, tapi duitnya kagak ditaruh di hati, gampang ngeluarinnya. Enggak, kalau sedekah pakai kalau. Yang pakai kalau ini nih namanya belum zuhud. Ya Allah, kalau tanah saya laku, saya mau umroh. Ya umroh aja. Ngapa Tuhan jadi bantalan? Ini gara-gara engkau Tuhan gua kagak umroh ini. Engkau ini yang kagak bener. Tuhan kagak bener. Dia bener. Nih orang yang pakai kalau-kalau. Ini nggak bener. Pakai nazar. Kalau Allah sembuhin, iya, saya mau sedekah. Lu aja belum udah sedekah tuh mau dokter. Tuhan digitu-gituin. Ini namanya orang kurang benar. Zuhud itu adamu ta'alluqil qalbi bil mal. Tidak naruh duit di hati. Jadi zuhud itu kayak apa? Zuhud itu kayak sendal. Ente nih ke Al-Khair bawa sendal gak di rumahnya ini? Bawa enggak? Bawa. Dibawa masuk ke musola enggak? Ditaruh di mana? Luar. Kenapa taruh luar nggak kebawa ke dalam? Kotor. Sedang musola mah jadi hati itu kayak musola. Tempat dipandang Allah kudu bersih. Enggak boleh ditaruhin sendal di hati. Duit tuh kayak sapu tangan. Selampe kata orang kampung. Sapu tangan. Jadi sapu tangan tuh kira-kira dipegang mulu atau taruh di kantong? Kapan dipegang? Kalau diperlukan. Begitu. Zuhud tuh begitu. Zuhud tuh. Jadi bukan pada tampilan, bukan. Saya mah pakai baju compang-camping aja, pakai motor Legenda 2, begitu, sendal cepit, biar orang kata sufi, iya ente sulit finansial. Sulit finansial itu disebutnya apa? Bukan begitu zuhud, bukan. Laisa zuhdu fis siyab warriqab bal fil qulub. Zuhud itu bukan pada tampilan, bukan pada pakaian, tapi di hati. Di hati. Begitu. Saudara, apalagi pengusaha yang dagang-dagang, yang bagus mobilnya, yang bagus, mau kerja sama, dia naik angkot, kagak dipercaya. Begitu naik, panggil teman yang punya Alphard, bang anterin gue bagi duit. Kemana? Sebentar, saya nemuin orang, ini duitnya. Dia lihat duit, ya matanya enggak merah, hijau. Begitu, baik, antar masuk ke rumah orang. Kata tuh Cina, Alphard mobilnya, bener, yang nelpon tuh, kayak nih tuh, Cina udah begitu, masuk, ngobrol mau kerja sama. Yang di luar siapa? Supir. Coba, yang punya mobil dikata apa? Iya emang dia juga yang nyopir. Dia yakin, udah disupirin lagi. Begitu, percaya. Saudara duitnya banyak, miliaran, mau kerja sama. Bawa kantong kresek, sandal cepit, baju compang-camping, sama satpamnya diusir. Apalagi mau diterima tuan rumah, karena bukan di pakaian zuhud. Zuhud mau di mana? Hati, bukan pakaian. Ente yang bagus-bagus, terserah. Handphone yang bagus, begitu, nggak apa-apa, boleh. Motor yang bagus, begitu, nggak apa-apa. Kata orang,
kaya nih, amin, tinggal amin. Padahal motor temen, begitu. Jadi jangan dibikin susah, lusuh, dekil, gak usah. Karena bukan di situ. Begitu. Orang hubbud dunia, bisa jadi kita yang hubbud dunia. Enggak bisa. Begitu. Ini yang disebut az-zahid. Tapi saya tidak panjangkan itu. Ada namanya Syekh Yusuf Ibnul Baqqal Al-Hambali. Panggilannya Afifuddin Az-Zahid. Begitu. Beliau ini orang Baghdad, dakwah ke Mesir. Orang alim kabir. Beliau dakwah ke Mesir. Saat di Mesir terjadi di Baghdad huru-hara, orang Tatar dari Mongol ngobrak-ngabrik nih orang non muslim Kristen kafir itu, ngobrak-ngabrik Baghdad. Tidak sedikit kaum muslimin yang menjadi korban, enggak sedikit. Juga Quran ditaruh di leher-leher anjing sama orang kafir. Anjing najis, Quran suci, nih barang suci Anda. Jadi dikalungin, Quran dijepit sama plastik, ditaruh di leher anjing, babi di Baghdad. Begitu. Kitab-kitab ulama dibuang di Sungai Tigris. Sungai Tigris itu kitab udah kayak jembatan, kitab tentang macam-macam, yang akhirnya kitab tentang ilmu astronomi ambil sama mereka, kitab tentang kesehatan ambil sama mereka, buang Arabnya ganti bahasa Latin. Begitu. Oil gitu, minyak kayu putih. Begitu. Itu ada muanya. Maka kesehatan ada di dia. Akhirnya ilmu sains ada di dia, astronomi di dia. Dia nggak nyolong daripada karya-karya besar kaum muslimin yang dirasa nggak manfaat, kita sama dia buang di Sungai Tigris. Ditaruh itu, ampe itu sungai jadi jembatan. Saking banyaknya apa? Kitab yang dibuang. Kuda aja nyebrang bisa jadi jembatan. Tuh kuda nginjak-injak kitab tafsir, kitab fikih, kitab tasawuf. Habis. Kayak begitu tuh. Ini luar biasa. Bagaimana serbuan-serbuan orang-orang non-muslim pengen ngancurin Islam. Dari dulu. Sampai Baghdad 3,5 tahun kagak ada khalifah. Khalifahnya dibunuh, diam, diumpetin. Masalahnya nggak bisa. Tidak ada kepemimpinan 3,5 tahun. Habis porak-poranda, hancur Baghdad oleh kaum Tatar. Orang-orang non-muslim ngancurin Baghdad, udah menjadi kota mati. Baghdad mendengar berita itu sampai di kupingnya Syekh Afifuddin Az-Zahid Yusuf Ibnul Baqqal Al-Hambali radhiyallahu anhu. Beliau nangis, heran, kok bisa terjadi? Kenapa enggak ada pertolongan? Kan banyak bocah-bocah yang jadi korban. Banyak orang yang tak berdosa menjadi murah nyawanya. Dia bingung dengan yang terjadi.
Kok bisa ya Rob? Terjadi ini kaum muslimin kena bantai. Bukankah di Baghdad banyak anak kecil? Apakah engkau nggak dengar tangisannya? Banyak bayi-bayi yang tak berdosa. Banyak orang tua-tua yang tahajud. Enggak kau dengar ya Rob? Dia habis mengeluh sama Allah. Malamnya ngimpi. Ketemu sama orang. Nenteng-nenteng kitab. Orang tuh. Sama orang itu bilang, bawa apa? Kagak boleh kamu lihat. Begitu. Dibilang gak boleh, penasaran. Itu manusiawi. Jangan tengok kiri. Tengok kiri. Itu begitu. Suka orang dagang begitu. Jangan tengok kiri. Tengok kiri. Dibilang jangan begitu. Kalau tengok kiri nggak mau. Bahasanya jangan tengok kiri. Begitu. Beli rumah sekarang, bulan depan naik harganya. Begitu. Takut naik, beli juga. Bulan depannya apa? Bulan depan nggak jelas. Bulan apa? Nggak bulan April, bulan Agustus, bulan depan. Begitu. Bahasa iklan. Kitab direbut, nggak boleh baca. Fa'akhodau, direbut. Akhirnya sama Sidi Syekh Yusuf Al-Baqal direbut. Pas direbut ada tulisan. Kaget, nangis pas baca tulisan. Ya karena orang Arab. Tahu, kalau kita juga nangis, orang bisa baca. Sama sih nangisnya. Begitu, cuman alasan nangis yang beda. Kalau dia nangis karena paham isinya. Kalau kita nangis karena orang ngerti isinya. Baharnya Mutaqarib suka buat lagu perjuangan. Da'il i'tirad famal amru lak walal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillaha an fi'li faman khada lujjata bahrin halak. Maju tak gentar begitu lagu. Da'il i'tirad famal amru lak walal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillaha an fi'li faman khadha lujjata bahrin halak. Ada terusannya. Ilaihi tasiru umurul ibad da'il i'tirad fama ajhalak. Begitu Syekh Nawawi, 2 bait yang dikutip. Ibnu Katsir tulis dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa tulisannya? Da'il i'tirad, tinggalin nentang-nentang takdir. Enggak usah komentari takdir. Urusan bukan di tangan sampean. Ngapa nyalahin takdir? Jangan tentang yang terjadi. Segala urusan bukan karena bintang Libra, Leo, Sagittarius ini, bukan itu yang terjadi. Yang bintangnya Sagittarius, keluhannya kalau nggak punya duit puyeng, sama. Yang Cancer juga sama, begitu, sama, begitu. Libra sama, keluhannya kalau nggak punya duit puyeng. Bukan itu. Anda ndak usah tentang takdir. Urusan bukan di tangan Anda. Anda tidak disuruh menetapkan.
Bukan yang terjadi gara-gara bintang ini, bintang itu, zaman ini. Zaman nggak boleh disalahkan. Anda jangan pertanyakan Tuhan tentang apa yang dia perbuat. Jangan. Kenapa? Jangan. Emang udah nasibnya gua miskin? Jangan. Nggak boleh manusia begitu. Namanya nyandar sama takdir, nggak boleh. Siapa aja yang nyebur ke laut tenggelam. Siapa aja yang mengomentari takdir hancur. Takdir jangan dikomentari, tugasmu aja yang harus dikerjakan. Tugasmu. Bener nggak kita ngerjain tugas? Ini payah, pemerintah ini payah. Jangan salahkan pemerintah. Bukan akhlak muslim nyalahin pemerintah. Karena itu bagian daripada takdir. Tapi salahin diri kita, kan dia nggak bakal jadi pimpinan kalau nggak kita coblos. Kan kita juga yang milih rakyat, suara yang banyak yang jadi. Ya kalau sampean nggak ada yang milih kan kagak. Kemarin memilih yang bayar, begitu. Sekarang ngajak ngapa pemimpin nggak bener lah. Bukan, ente udah dibayar. Gua harus nyari duit pulangan. Pakai apa kayak pulangannya? Begitu. Jangan salahin. Salah kita rakyatnya. Kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatnya kudu milih. Jangan kita salahin. Begitu. Salah kita. Taubat. Begitu. Jangan salahin. Kita yang salah. Jangan nyalain orang lain. Salah diri sendiri. Emang gak udah nasibnya kali ya sekarang zaman sulit. Kagak ada zaman sulit. Apa yang kita bisa kerjakan di zaman ini banyak. Buang gengsinya. Gojek. Gak apa-apa. Ya Allah. Jangan jadi susah. Ngapa kita dibikin susah bertahan pada gaya hidup gengsi? Orang kaya gua ngerjain begitu. Iya. Apa kan? Yang penting halal. Begitu. Nggak usah gengsi. Gitu. Yang dulu guru-guru orang kerjanya menghina atau pelayan restoran, ngapain? Ngangkut-ngangkutin nasi piring. Sekarang guru jadi tukang ngangkutin makanan. Coba. Yang dia hina dia itu. Guru. Kerjaannya. Nggak mikirin pelajaran. Kagak lagi ngajar aja. Tutup dulu. Ada nasi. Dihitung. Makan selesai. Ditungguin. Udah kayak karyawan. Nggak mikirin ngajar. Kagak mikirin ini aja. Zaman akhir. Itu begitu. Ada yang kayak begitu tuh. Saudara. Nih kita nggak usah salah-salahin. Ditegur Sidi Syekh Hafifuddin Az-Zahid, jangan komentari takdir, itu bagian Allah, tugasmu saya, maksimalkan. Jangan nih Tuhan nggak dengar apa yang gue doain. Jangan salahin Tuhan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, ku ijabah. Yang mengijabah Tuhan itu ijabah urusan Tuhan. Ud'uni urusan kita, mantepin. Ud'uni doa, kita suruh doa. Cari tahu apa adab-adab doa. Sebelum doa kudu ngapain biar dapat astajib. Ketika doa kudu bagaimana. Dalam doa apa dulu yang harus dibaca supaya ketemu astajib. Itu tugas kita. Jangan kita, gua udah doa, beneran kah?
pada ud'uni, karena perintah doa ada lapisan. Perintahnya bagaimana? Dia harus paham. Jangan salahin Allah. Gue udah sholat duha, sholat duha, bener enggak? Begitu. Bisa jadi kita ibadah hanya pada wujud badan. Sholat duha badan, waktu sujud seminggu lagi nih cicilan, seminggu lagi enggak ingat Allah, ingat angsuran, seminggu lagi, seminggu lagi, seminggu lagi, begitu. Jadi ingat segala macam. Itu namanya badan yang sujud. Hati belum. Wirid sallallahu. Utang belum beres juga ya, sallallahu. Lah, ente enggak pasrah sama Allah, enggak nurut. Lihat dong tuh mayit tuh, jenazah. Ya Allah, dimandiin diem, digotong diem. Mana ada polisi tidur lagi, berisik amat, kagak. Pelan apa? Enggak, diem aja. Diombang-ambing diem. Dan dia paham, enggak bakal diceburin ke sumur. Dia ngerti. Walaupun yang mandiin musuh enggak bakal digantung dari leher. Enggak. Dia yakin Allah maha baik daripada tukang mandiin. Diombang-ambing sama Allah. Itu maksudnya mau dimuliakan. Bagi para pengusaha tidak mengenal kata rugi. Yang ada adalah ongkos supaya sukses dalam bisnis. Ditipu ongkos dalam dunia usaha. Begitu. Itu mah yang dipikirin. Bon mulu bon. Udinnya 3 juta nih ngutang. Mamat 5 juta. Siapa lagi ya? Ucok. Duit gua di total. Saya 500 juta ini. Cuman payah nih orang nih. Ngutang mau pinter, bayar agak pinter. Lah kapan mikirin kita kalau kita mikirin orang? Ya, itu salah. Takdir biarkan Tuhan. Tugas kita berikhtiar. Allah tidak merubah apa saja pada satu masyarakat, pada diri kita. Rubah mindset kita sebelum kita merubah bangsa itu. Mindset kita, nggak usah ngomong bangsa, ketinggian diri kita aja. Kalau mental kita masih miskin, kalau mental kita duit sumber malapetaka, duit sumber kesombongan, duit sumber kehancuran, maka pastikan duit ogah mau deket sama kita. Orang kita benci sama duit. Gimana duit mau dideketin sama Allah? Nanti sama duit. Rubah dong pikiranmu biar Allah rubah. Duit bisa nganterin ke Rasulullah. Duit bisa haji. Duit bisa zakat. Dengan duit bisa infak, bisa bangun masjid kubah emas. Dengan duit bisa nyantuni yatim 10 Muharram. Dengan duit begitu yang bagus-bagus, maka otak bakal bilang gimana caranya supaya bisa. Maka badan gerak, semangat. Enggak kenal dia panas hujan, enggak ngeluh. Mana dagangnya es lagi musim hujan. Dagang es emang kelihatan bagus. Laku habis, enggak laku habis. Itu es. Enggak laku, laku. Jadi jangan salahin takdir. Salahin diri kita. Jangan nyalahin Allah. Ada hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur pasti kau tuai. Kalau naburnya adalah kebencian, naburnya adalah buruk sangka,
hasilnya nggak bakalan bagus. Husnudzon kepada Allah. Nggak ada namanya zaman sulit. Yang ada diri kita nyulitin diri kita. Nggak ada. Zaman sulit nggak ada. Ibarat kita bujangan, kenapa nggak nikah-nikah? Sulit cari wadon zaman sekarang. Nggak ada yang sulit. Diri kita nutup diri. Salah kita. Namanya mental block. Nggak paham takdir. Takdir dikata cemoohan. Ada temen nanya, bang, kondangan sendiri kapan? Bawa pasangan. Orang yang nggak paham takdir, dia berkata, lu mau ngeledek mulu sama gua. Nggak paham takdir. Dikata ngeledek, orang ngomong bagus. Jawab aja ke yang paham takdir. Cariin dong. Serius lah, serius. Ntar juga temen nyari. Ini fotonya, baru lihat foto aja. Nggak menarik. Ya baru juga foto. Zaman sekarang Facebook fotonya wadon, isinya laki. Ini zaman lahir. Kita jangan ketipu sama foto, ketemu dulu. Jangan langsung nyimpulin. Banyak orang rusak karena katanya, bukan nyatanya. Orang kalau percaya pada katanya tanpa mengcross check mencari nyatanya akan rusak gitu. Nggak usah. Nggak ada zaman. Kalau sekarang tapi kan dolar naik. Iya dinaikin juga pikirnya. Tadinya 1.000 jadi 5.000. 5.000 jadi 10.000, naikin jangan kalah. Salat duha tadinya 2 rakaat 12. Kenapa? Ini dolar naik, kok gua naikin juga. Begitu. Makin jauh jalan, cc-nya naikin. Ini mau masalahnya ke Surabaya, 1.000 kilo, bawa mobil semacam Fortuner lah, yang cc-nya tinggi, biar nggak capek. Jangan legenda 2. Gitu. Bukan menghina motor legenda, bukan menghina, artinya cc kita harus mengerti. Kalau kita pengen dikasih keberlimpahan oleh Allah, maka ibadah kita juga kudu mengandung unsur keberlimpahan. Wiridan kudu banyak, ya ratib, ya solawat, ya istighfar, kudu banyak. Kalau atu doang, ya atu beritanya. Maka takdir itu nggak ada yang nyulitin kita. Takdir itu menolong kita. Dan kita tidak boleh memusingkan takdir. Tapi kita harus merenungi apa tugas yang ditugasi Allah kepada kita. Nabi paham. Orang yang paham takdir hidupnya kayak kereta. Nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, kereta. Apa aja yang di depannya, tabrak. Jangan takut, tabrak. Yang penting masih di garis relnya, garis manhaj nabawi. Yang suka dibaca bi Rasulillahi wal Badawi warijalin min bani alawi salaku fi manhajin nabawi. Manhaj nabawi. Selama kita masih dari Nabi, orang mau ngomong apa kayak orang urus, kerjakan. Begitu hidup kayak begitu. Dail i'tirad, tinggalin menentang takdir. Urusan takdir bukan di tanganmu, bukan di garis bintang-bintang zodiak. Jangan tanya Tuhan apa yang dia kerjakan. Tanya dirimu. Karena Tuhan tidak ada yang di atasnya lagi.
tapi kau akan diminta pertanggungjawabannya sama Tuhan. Pikirin itu. Kalau kau menyelami takdir, kau bakal binasa. Nggak bisa. Tugas kita yang percaya takdir, dengan otak kita berjuang, dengan hati kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita berikhtiar ditinggal. Kalau pengen punya anak, tidur sama bini, baca Yasin, penunjang. Jangan wirid Yasin 40 kali di musola, kagak pulang-pulang, bini kagak dikelonin, mana bisa punya anak. Namanya nggak paham takdir. Pengen untung, ya dagang. Begitu. Pengen dapat gaji, jadi karyawan. Itu begitu. Enggak lepas. Semuanya gantungannya harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pusingin yang di luar kendali kita, tapi pusingin apa yang ditugasi oleh Allah kepada kita. Pahami, hidup 2 kali, mati cuma sekali. Sekarang hidup, bakalan mati terakhir. Besok lagi hidup yang tiada mati, karena hidup 2 kali. Pikirin hidup sekarang untuk hidup yang abadi. Apa tugas kita yang kita bisa kerjakan? Begitulah muslim yang benar. Begitu muslim yang benar, kerjakan. Takdir jangan pusingin. Keliru. Nangis Syekh Afifuddin Az-Zahid. Ilaihi tasiru umurul ibadi. Kepada Allah lah kembali semua urusan hamba-hamba. Da'il i'tirada fama ajhalak. Tinggalkan menentang takdir. Alangkah bodohnya engkau kalau masih ngurusin takdir. Jangan nyandar sama takdir. Emang gua mudah susah. Jangan. Buang. Namanya mindset jahat. Alam bawah sadar keliru. Kita terlahir miskin, manusiawi. Nggak ada yang bawa apa-apa. Tapi kalau sampai sekarang nggak punya apa-apa, salah Anda. Anda korban masa. Pengen duit banyak, nyantai-nyantai, kerjaannya kongres, kongko-kongko, ora beres. Maka lihat orang kaya-kaya, jarang nongkrong, jarang. Begitu. Dia kalau mau ngobrol harus ada makna. Kalau timbang ngobrol-ngobrol doang, nggak ada faedah, dia nggak mau. Ngobrol-ngobrol dia, ada mau dia. Orang kaya ke puncak, ada yang dikerjain. Kita rapatnya di puncak, rapat. Ngomongin bisnis. Lah kita buang duit, pulang puyeng. Duitnya emang segitu-gitunya. Begitu. Belagu kayak orang kaya. Kalau kata orang Betawi namanya songong. Ini songong ini bahasa Inggris, bukan bahasa Betawi. Song itu artinya lagu. Songong belagu-lagu. Orang belagu-lagu, songong, begitu. Maka kita siapa kita nggak mau ibadah? Kata kita zaman ini susah, nggak ada yang susah. Semua di mata Tuhan mudah. Tidak ada yang nggak mungkin. Taruh di otak. Ada Tuhan. Begitu. Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Semuanya mudah. Tangan Tuhan. Dekati dia. Itulah orang yang percaya takdir. Hidupnya semangat. Jiwanya tenang. Nggak pernah frustasi. Dia sadar ujian ini sekali. Nikmat begitu banyak yang diterima dari Tuhan. Masa ujian doa yang kelihatan? Nikmat dari Tuhan gak ada yang kelihatan sama sekali. Seakan-akan Tuhan jahat. Salah kita, nggak paham tentang takdir. Maka da'il i'tirada fama ajhalak. Tinggalin menentang takdir. Alangkah bodohnya engkau. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Saya ada tamu.